Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, big. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena sampai saat ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan amanah yang luar biasa dari anggota. Terima kasih kepada panitia dan seluruh anggota, terutama kawan-kawan yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk duduk sebagai bakal calon ketua umum. Terima kasih kepada kawan-kawan seluruh anggota yang sampai saat ini cukup perhatian dengan organisasi SPN. Menjawab apa yang disampaikan oleh panitia terkait tentang BJKU, bahwa upah adalah suatu hal yang harus kita perjuangkan. PP 51 tahun 2003 tidak lagi berpihak pada kepentingan buruh. Maka upaya bagi kita untuk memperjuangkan upah untuk anggota adalah salah satunya dengan mendorong Dewan Pengupahan untuk melakukan negosiasi di dalam Dewan Pengupahan, baik itu Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten. Perlu yang kita sadari bahwa upah minimum adalah upah yang harus diberikan kepada pengusaha untuk pekerja lajang dan juga masa kerjanya 0 tahun. Artinya apa? Perjuangan UMK adalah hanya berlaku pada sedikit pekerja yang ada di perusahaan itu. Maka perjuangan organisasi harus terfokus pada bagaimana peningkatan upah bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun dan mereka yang berkeluarga. Upaya yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan peran organisasi di tingkat basis khususnya di tingkat pabrik untuk melakukan negosiasi sebagaimana amanah konvensi ILO 98 dan juga 87 di dalam upaya-upaya kita untuk mensejahterakan anggota. Sehingga dengan upaya-upaya ini harapannya negosiasi dikedepankan. Memang tidak mudah dengan mekanisme yang ada saat ini karena struktur skala upah itu di dalam undang-undang yang ada adalah bagaimana kewenangan pengusaha. Maka kita argumennya adalah bagaimana struktur skala upah itu bisa dirundingkan dengan pekerja, karena upah adalah hak pekerja yang harus dirundingkan bersama dengan serikat pekerja. Upaya organisasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota yaitu melalui CS3K, bahwa jaminan sosial sepanjang hayat ini adalah upaya SPN untuk meningkatkan dan melindungi anggotanya agar mereka mendapatkan jaminan sosial, baik itu jaminan sosialnya maupun jaminan kelangsungan pekerjaannya dan juga kelangsungan upahnya, upah itu upah layak. Maka CS3 ini harus kita rumuskan di dalam sebuah naskah akademik yang harapannya bisa dipelajari oleh seluruh elemen buruh dan juga elemen bangsa, yaitu baik jaringan NGO maupun juga jaringan-jaringan lain, baik itu pemerintah maupun DPR, agar naskah akademik ini menjadi diskusi baik itu di kalangan buruh maupun akademisi dan juga pemerintah. Untuk mendorong CS3 ini tidak mudah, maka perlu kekuatan politik dan kerjasama seluruh elemen buruh yang ada. Ya, berkaitan dengan kekuatan ekonomi serikat pekerja. Dalam visi saya bagaimana kita memperkuat pilar organisasi. Pilar organisasi salah satunya adalah kokohnya ekonomi bagi organisasi. Maka perlu dicatat bahwa organisasi harus menertibkan anggotanya, menertibkan perangkat organisasinya agar mereka tertib terhadap iuran, tertib terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang saat ini
menjadi komitmen kita bersama, baik itu anggota maupun pengurus di semua perangkat organisasi, yaitu harus taat kepada ketentuan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Maka perlu kita lakukan secara bersama-sama, baik itu DPP, DPD, DPC, dan juga PSP, untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa iuran adalah hal yang terpenting bagi organisasi. Napas organisasi ada di iuran, maka iuran harus kita tertibkan sebagaimana mestinya yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk memperkuat organisasi SPN, kita dikenal sebagai organisasi yang fokus di sektor TGSL. Ini menjadi brand image bagi SPN dari zaman SPTSK sampai sekarang. SPN masih menjadi organisasi yang terbesar di sektor TGSL. Maka pengorganisasian di sektor TGSL ini masih mempunyai peluang yang sangat besar, karena relokasi organisasi di wilayah-wilayah cekungan upah murah, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat yang mempunyai daerah-daerah upah murah. Maka fokus organisasi ke depan kita harus melakukan pengorganisasian di wilayah-wilayah tersebut. Maka perlu kita dorong kepada seluruh perangkat organisasi, siapapun yang ada di organisasi ini harus menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu pengorganisasian, baik itu DPP, DPD, DPC, maupun siapapun ya kader SPN yang mempunyai peluang pengorganisasian, kita dorong untuk melakukan pengorganisasian di wilayah-wilayah tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita, karena kita perluasan SPN ini di sektor-sektor lain, kita juga tidak mengabaikan sektor tersebut, baik itu di Kalimantan yang punya sektor sawit, perkebunan, dan juga di daerah-daerah lain yang mempunyai juga sektor-sektor tambang dan juga sektor-sektor lainnya. Kita tapi fokus, karena nama kita terbesar pada waktu itu adalah sektor TGSL, maka kita terus berupaya bahwa SPN adalah basis sektor TGSL. Maka upaya kita adalah bagaimana wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga Jawa Timur ini menjadi fokus organisasi ke depan. Harapannya di Kongres memerlukan sebuah gagasan program kerja yang mendorong seluruh elemen organisasi untuk terlibat di dalam organisasi. Tidak hanya tertib iuran, saat ini kita juga harus mempunyai tata tertib berkaitan dengan etika di dalam kita berorganisasi. Kita akui bahwa sampai saat ini kita belum punya pedoman organisasi berkaitan dengan kode etik organisasi. Kode etik ini perlu kita bahas secara bersama-sama, baik itu nanti kita saat kongres maupun kita perlu membuat forum tersendiri agar kode etik ini bisa dibuat dan dijalankan secara baik oleh seluruh elemen organisasi, baik itu anggota maupun perangkat pengurus organisasi. Kita akui sampai saat ini kita hanya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan beberapa PO yang mengatur terkait tentang komite atau sayap organisasi. Tapi terkait tentang kode etik, baik itu kode etik di dalam mekanisme komunikasi, kode etik di dalam advokasi, ini perlu kita buat agar kita mempunyai tatanan dan mekanisme yang baik di dalam proses berorganisasi. Salah satu kode etik satu lagi yang mungkin bisa saya usulkan adalah bagaimana kita mempunyai kode etik memelihara komunikasi dengan anggota. Melihat situasi kondisi perburuan saat ini yang tidak menguntungkan bagi pekerja, maka organisasi ini harus mengoreksi pada diri organisasi, baik SPN secara khususnya. Kita harus lagi-lagi harus menguatkan pilar-pilar organisasi, dan juga kita harus menguatkan fungsi organisasi secara baik dan benar.
Karena tanpa bisa menjalankan fungsi organisasi yang baik dan benar, maka kecil kemungkinan kita mampu memperkuat organisasi ini dengan baik. Berkaitan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang muncul saat ini, terutama Omnibus Law, saya yakin bahwa tidak ada peraturan yang saking berpihak pada kepentingan pekerja. Omnibus Law sebenarnya tidak hanya menjadi kepentingan pekerja, tapi kepentingan banyak sektor. Tapi yang bersuara saat ini adalah suara pekerja. Banyak sektor yang tidak bersuara. Maka untuk mensiasati kondisi dan situasi peraturan yang tidak menguntungkan bagi pekerja, maka saya mendorong agar mekanisme advokasi kita upayakan, terutama untuk di sektor TGSL, kita upayakan bagaimana melibatkan jaringan-jaringan internasional, di brand-brand multinasional, dan juga bagaimana kemudian mendorong peran-peran tingkat PSP untuk memperkuat negosiasinya dengan perusahaan. Ini yang harus kita tekankan. Maka perlu kita tekankan kepada semua perangkat organisasi bagaimana kita membuat mekanisme pendidikan yang berjenjang agar kawan-kawan di tingkat basis itu juga mempunyai pengetahuan yang sama, sehingga kawan-kawan mempunyai pengalaman yang sama untuk melakukan negosiasi di tingkat basis. Karena kepentingan yang terbesar, yang lebih nyata itu di tingkat basis, maka perlu kita perkuat mereka. Itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian berkaitan dengan menata organisasi ini agar lebih baik manajerial, perlu sampaikan bahwa menata organisasi ini memang tidak semudah kita ucapkan. SPN yang berubah nama dari 2003 sampai saat ini, artinya adalah sudah 20 tahun lebih kita masih dalam tatanan atau mungkin dalam kerangka menata organisasi ini lebih baik. Manajerial organisasi kita harus dorong sebagaimana ada, kemudian kita ada sanksi dan juga ada reward bagi siapapun yang ada di dalam organisasi ini. Kita tata mekanismenya, kita atur mekanismenya, bagaimana mekanisme advokasi, bagaimana mekanisme pengorganisasian, bagaimana mekanisme komunikasi antar perangkat, antar anggota, kita coba tata, dan juga bagaimana mekanisme keuangan organisasi, bagaimana kemudian ini benar-benar dijalankan sebagaimana ketentuan anggaran dasar yaitu 1 pintu. Ini yang terpenting buat kita semua. Visi saya adalah memperkuat pilar organisasi untuk kemajuan SPN dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Visi ini kemudian saya rumuskan menjadi misi sebagai ketua umum, maka misi ini menjadi implementasi dari visi itu tersendiri. Salah satu ada beberapa misi yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan menjalankan fungsi dan tujuan organisasi dengan baik sesuai koridor ADART. Artinya kita menjalankan fungsi dan tujuan organisasi ini sebagaimana ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau kemudian apa yang kita jalankan lebih baik daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu adalah jalan yang terbaik buat kita. Namun kalau jalan yang kita tempuh lebih buruk dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka perlu kita hindari. Yang kedua adalah menyusun modul pelatihan yang sistematis dan menjalankannya secara struktural dari basis sampai perangkat organisasi. Pendidikan yang kita jalankan saat ini memang kita harus akui. Seluruh perangkat organisasi kita harus mengakui, baik di tingkat basis maupun tingkat di
IPC, DPD maupun DPP belum maksimal di dalam melakukan fungsi pendidikan, ya, sehingga banyak anggota yang tidak menerima pendidikan yang sama, tidak mempunyai pengetahuan yang sama, maka efeknya adalah ketika kita menggerakkan mereka tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi. Maka perlu dibuat sistematis pendidikan itu, baik itu POD, kemudian ada jenjang, dan juga bagaimana kemudian perangkat organisasi ini menjalankannya secara konsisten dan konsekuen. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ini dilakukan oleh kebersamaan oleh semua perangkat organisasi. Niat saya tidak akan terwujud tanpa kita menjalankan hal ini secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah fokus pada pengorganisasian untuk memperkuat densitas organisasi. Ini sejalan dengan pertanyaan yang tadi berkaitan dengan peningkatan densitas. Nah, tadi saya sampaikan bahwa fokus pengorganisasian ke depan adalah bagaimana meningkatkan densitas kita sebagai organisasi di sektor, khususnya di sektor TGSL. Potensi sektor ini cukup besar, tapi tantangannya juga sangat besar. Tantangan terberat bagi pengorganisasian yang pertama itu berkaitan dengan status pekerja yang berubah akibat Undang-Undang Omnibus Law. Dulu kita masih mudah untuk melakukan pengorganisasian karena mereka statusnya adalah status tetap, tapi sekarang ini adalah status mereka adalah status kontrak. Artinya ketakutan pekerja itu melebihi daripada ketakutan pada dirinya sendiri. Dan kemudian juga status atau mungkin juga pekerja muda ini hanya sedikit yang peduli pada organisasi. Individualisme pekerja muda sekarang lebih menonjol, dan karena status pekerjaan tadi yang membuat mereka takut untuk berorganisasi. Dan juga kemudian tantangan berikutnya adalah soal mekanisme dan juga upaya-upaya pihak-pihak lain untuk tidak ada organisasi atau mungkin organisasi yang tidak berafiliasi. Ya, ini adalah tantangan lain yang saat ini kita hadapi. Kemudian yang keempat adalah membuat peran basis dalam meningkatkan kualitas SPKP. Ini peran Pak Brin ini menjadi garda terdepan organisasi. Nama baik organisasi biasanya tercipta dari sini. Jelek perangkat organisasi di basis, maka akan berefek pada jeleknya nama organisasi. Yang bisa menilai organisasi ini adalah anggota, maka fokus terpenting adalah peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme PKP. Kawan-kawan di tingkat basis kita harus upayakan perangkat organisasi melakukan pendampingan, asistensi, bagaimana meningkatkan isi PKP itu tidak hanya kuantitas tapi kualitas isi PKP itu harus meningkat dan bisa melindungi hak pekerja, karena mekanisme undang-undang tidak lagi berpihak pada kita. Kemudian yang ke-5 adalah pendampingan kepada anggota dalam setiap upaya pembelaan dan advokasi dalam peningkatan kesejahteraan. Ini kita tahu bahwa kehadiran organisasi ini harus memberikan keyakinan kepada anggota, keyakinan bahwa mereka hadir di tengah-tengah anggota, keyakinan agar mereka tidak takut pada posisi dan situasi yang telah diciptakan oleh pengusaha dengan menakut-nakuti, tutup pabrik, order turun dan segala macamnya. Maka organisasi, terutama pengurus di tingkat basis harus hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini kita ketahui bahwa kekerasan di sektor TGSL itu masih marak, terutama kekerasan berbasis gender yang korban-korbannya adalah mayoritas perempuan. Nah, kemudian yang keenam adalah mendorong dan membantu basis dalam upaya tertib iuran sesuai dengan ADR. Ini adalah program atau misi saya, bagaimana kemudian perangkat organisasi ini bersama-sama memahami bahwa kepentingan iuran ini tidak hanya soal kemudian uang yang disetorkan kepada perangkat organisasi, tapi ini adalah napas organisasi agar
uang ini digunakan untuk melakukan pengorganisasian, untuk melakukan pendidikan, dan juga untuk melakukan advokasi bagi anggota. Jadi tidak hanya semata-mata kemudian disetorkan dan kemudian digunakan kita seenak mungkin. Jadi iuran ini penting bagaimana kemudian kita bisa menjalankan fungsi-fungsi ini melalui keuangan tersebut. Kemudian membangun jaringan, yang ketujuh, membangun jaringan untuk memperkuat organisasi dalam upaya meningkatkan peran organisasi di dalam melakukan pendidikan, advokasi, dan pengorganisasian. Kita ketahui bahwa TGSR ini masih menjadi isu yang sangat menarik, terutama di soal-soal isu perempuan, kemudian juga soal isu-isu kekerasan di pabrik. Kita ketahui bahwa pabrik di wilayah Jabodetabek, di Jakarta sekarang sudah habis dan mereka melakukan relokasi ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Mereka tidak hanya merelokasi pabriknya, tapi juga mereka juga merelokasi kekerasan yang terjadi di wilayah pabrik yang lama dan di copy paste atau di replikasi di pabrik yang baru. Nah, ini harus menjadi fokus kita. Kita harus perbanyak menjalin kerjasama dengan kawan-kawan jaringan NGO di luar negeri maupun juga jaringan-jaringan nasional yang bisa kita manfaatkan baik itu untuk advokasi maupun pendidikan dan juga pengorganisasian. Ini penting karena tanpa jaringan, tanpa orang lain kita juga tidak bisa berbuat banyak. Kita masih perlu jaringan, kita masih perlu kawan. Karena berorganisasi itu bukan sendiri-sendiri, tapi berorganisasi itu adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyokong kerja-kerja organisasi kita. Yang kedelapan adalah membuat mekanisme komunikasi antara SP dengan perangkat federasi. Mekanisme ini tidak hanya mekanisme komunikasi, tapi juga kita harus membuat mekanisme-mekanisme lain agar misalkan soal pendidikan, ini harus berjenjang, bertahap, dan siapa nanti yang akan melakukan, siapa yang harus menjalankan ini. Jadi tidak melulu orang DPP mungkin bisa mendidik, membuat TOT, kemudian itu dijalankan di daerah masing-masing. Tanpa kerjasama, tanpa menjadi fokus bersama, apa yang menjadi visi-misi saya atau visi-misi yang insya Allah bisa menjadikan visi-misi organisasi ini tidak akan pernah terjadi. Dan harapan dari saya, mekanisme-mekanisme yang sudah kita sepakati, mekanisme yang sudah kita buat, kita taatin secara bersama-sama. Dan saya yakin SPN ke depan masih bisa eksis, masih bisa mampu menjalankan roda organisasi ini dengan baik, dan kita yakin selama kita mau kerjasama, mau mendengar, mau menerima kritik, mau menerima masukan, dan juga kita mau bekerja keras di dalam meningkatkan densitas, meningkatkan upaya ekonomi organisasi, saya yakin SPN masih mampu. Ya, pada Kongres 8 2024, saya secara pribadi dan juga selaku pengurus DPP dan juga selaku anggota di organisasi SPN ini berharap bahwa Kongres tidak hanya menghasilkan pemimpin organisasi SPN, ketua umum, tapi juga harus menghasilkan kerja-kerja, program kerja organisasi yang lebih baik daripada program kerja organisasi sebelumnya. Artinya yang terpenting adalah bagaimana program kerja ini dirumuskan, anggaran dasar ini dirumuskan, dan mekanisme organisasi ini dirumuskan oleh semua elemen organisasi yang hadir di dalam Kongres 8 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Kalau program kerja dan juga kemudian mekanisme dan rekomendasi yang dihasilkan ini adalah yang terbaik, maka siapapun pemimpinnya, siapapun ketuanya, harapannya dia bisa menjalankan program kerja itu sebaik mungkin.
harapan berikutnya bahwa ini adalah soal demokrasi organisasi, ini hanya soal rutinitas organisasi. Jangan sampai mekanisme dan rutinitas organisasi ini menjadi ajang terpecah belahnya kita selaku pimpinan organisasi yang tertinggi di SPM. Saya yakin kawan-kawan PCKU atau bahkan calon ketua umum yang lain punya komitmen yang sama, punya tingkat yang sama, yaitu organisasi ini ke depannya lebih baik, dan kita yakin bahwa mereka tidak ingin satupun yang memisahkan kalau seandainya tidak terpilih, memisahkan diri dari SPM. Karena saya punya keyakinan, mereka punya keyakinan bahwa berorganisasi itu bukan satu-satu, tapi berorganisasi itu adalah bersatu untuk mewujudkan kepentingan anggota dan keluarga. Terima kasih. SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.